Assalamualaikum warahmatullah. Daras hari ini akan dimulai dari ayat ke-25, tapi sebelum ini saya katakan bahwa jika ada yang tersisa dari daras sebelumnya, maka Anda harus memberitahu saya. Karena sudah banyak pembahasan yang berkaitan dengan salah satu bagian ayat ke-25, maka ayat ke-25 hampir tidak bisa diselesaikan hari ini. Jadi saya hanya akan membacakan ayat ini hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن آتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Surah An-Nisa ayat ke-25. Wal muhsanatu minan nisa'i, dan karena ada syarat-syarat yang berkaitan dengan larangan atau bentuk-bentuk larangan yang telah disebutkan sebelumnya tentang apa yang dilarang bagi kalian, kata muhsanat ditambahkan lebih lanjut untuk ini. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan diharamkan bagimu wanita yang sudah bersuami kecuali yang dimiliki tangan kananmu. Ini telah Allah perintahkan kepadamu, dan dibolehkan bagimu yang di luar itu, bahwa kamu mencari mereka dengan hartamu, dengan kata lain, dengan menetapkan mahar, menikahkan mereka dengan ihsan dan tidak melakukan musafihat. Muhsinina ghair musafihina, menikahkan mereka dengan ihsan dan tidak melakukan musafihat. Karena rincian kata-kata ini secara khusus akan dijelaskan sambil melanjutkan lebih jauh, maka alih-alih menerjemahkan kata-kata ini, saya menggunakan kata-kata yang digunakan Al-Quran. Syaratnya adalah selain dari hubungan yang dilarang ini, dan selain dari muhsanat, semua wanita muslim yang tersisa adalah halal untukmu. Inilah yang dimaksud dengan dan dibolehkan bagimu adalah yang di luar dari itu. Bagaimana mereka halal bagimu? Dalam keadaan kalian adalah muhsinin, bukan musafihin. Dan apa saja yang ditetapkan Allah Ta'ala dari hartamu, belanjakanlah untuk mereka. Terjemahan dari famastamta'tum secara umum telah diterjemahkan sebagai untuk manfaat yang kalian terima dari mereka, bayarkan mahar mereka sebagai tetap. Ini adalah poin yang sangat penting pada saat ini. Terjemahan apa yang pantas dan cocok untuk diterjemahkan di sini, dan cara lain apa yang bisa menerjemahkannya. Hadrat Muslim Maud telah mengemukakan terjemahannya, dan jika Anda telah mengambil manfaat darinya dan kemudian mahar apapun yang telah ditetapkan, berikan kepada mereka. Tetapi terjemahan lain yang mungkin dan lebih kuat menurut saya dalam kaitannya dengan pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut, dan itu adalah fama, karena fakta bahwa Anda telah mengambil keuntungan dari mereka untuk jangka waktu yang lama, adalah kewajiban Anda untuk membayar mahar mereka. Terjemahan yang diberikan Hadrat Muslim Maud adalah karena ini adalah masalah umum bahwa meskipun telah menikah, jika suami dan istri berpisah, dan hubungan suami istri belum terjadi, maka tidak perlu membayar mahar secara penuh, hanya setengah dari mahar yang harus dibayar.
Dan karena faktanya bahwa kesimpulan dari ayat ini, pokok pikirannya dapat dikorelasikan dengan ayat lainnya. Itulah sebabnya di bawah topik tersebut, Hadrat Muslih Maud mengadopsi terjemahan ini untuk ayat ini. Namun saat kita melangkah lebih jauh, saya akan menyebutkan bagaimana ada masalah dalam hal ini. Itu sebabnya tidak perlu dijelaskan di sini, tidak perlu merujuk ke sana, karena materi pembahasan itu sudah terbukti dengan sendirinya. Jadi, famastamta'tum berarti bahwa karena fakta bahwa kalian telah menerima keuntungan dari mereka, maka dari aspek alamiah dan moralitas menuntut agar tidak ada keraguan dalam membayar mahar mereka. Fa'atuhunna ujurahunna fariidha. Hal ini menetapkan bahwa mahar merupakan kewajiban yang kalian bayar. Wala junaha, dan tidak ada dosa bagimu dalam segala sesuatu yang kamu sepakati bersama setelah penetapan mahar. Kata taradaitum berkonotasi pada kesepakatan bersama di mana tidak ada bentuk paksaan atau hal pendukung lain yang mengganggu, yang bertentangan dengan taradaitum. Dengan kata lain, itu adalah kesepakatan bersama berdasarkan kehendak bebas. Tidak ada sedikit pun tekanan dalam bentuk apapun. Jika kalian menetapkan sesuatu dengan persetujuan bersama seperti itu, dengan kata lain, jika kalian membuat perubahan dalam mahar yang telah kalian tetapkan atau dalam pembayarannya, maka tidak ada dosa bagi kalian. Dan ini juga merupakan masalah yang diterima secara terpisah. Oleh karena itu, jika pokok bahasan ini disimpulkan dari ayat ini, maka tidak menjadi masalah, karena juga dibuktikan dari ayat-ayat Al-Quran lainnya. Jika seseorang secara pribadi ingin melepaskannya, lalu yang lainnya menikmatinya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat, tidak ada dosa dalam hal ini. Kebetulan ada hal yang sangat menarik dari Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu sehubungan dengan kata junnah yang ingin saya sebutkan di sini. Sehubungan dengan perdebatan dengan orang-orang Kristen tentang topik semua nabi kecuali Isa alaihissalam berdosa karena kata dosa telah digunakan untuk mereka, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama telah membahas tentang kata junnah dan telah melakukannya dengan sangat mendalam. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya kata gunnah atau guna adalah kata lain untuk junnah, dan kata non-Arab untuk junnah, dosa adalah gunnah, dan bahwa guna atau dosa yang benar-benar membuat orang-orang berdosa dan menodai kepolosannya, Al-Quran menggunakan kata junnah untuk itu, atau junah. Sekarang tunjukkan kepada kami tentang nama mana saja yang pernah meminta pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa sehubungan dengan junah. Mereka telah mencarinya dari zamb dan kekurangan lainnya. Namun tidak ada nabi yang memohon pengampunan dari junah. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menulis bahwa pendeta itu benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menunjukkan ayat Al-Quran maupun hadis apapun dalam hal ini. Maka dari kata junah sangat penting. Kata junah berkonotasi dengan dosa itu yang biasa kita gunakan untuk dosa dan tidak ada ruang untuk interpretasi lebih lanjut. Namun, salah satu cara yang telah digunakan dalam Al-Quran adalah dengan cara ini. Seperti yang kami katakan melalui terminologi bahwa apakah kalian tidak akan melakukan dosa jika kalian melakukan ini? Jadi hal itu berarti tahap yang paling terakhir dari dosa. Seperti kami juga mengatakan, apakah kamu akan berdosa? Makanlah makanannya. Tidak ada salahnya dalam hal ini. Al-Quran juga menggunakan kata junah dalam arti ini. Dengan kata lain, intensitas penolakannya memberitahu kita bahwa tidak ada kemungkinan kerugian sekecil apapun. Ini adalah terminologi dalam bahasa. Arti dosa atau dosa tidak akan dilakukan tidak berarti bahwa seseorang menganggap bahwa dosa besar akan dilakukan. Itu berarti bahwa kalian bahkan tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Jadi ketika kata guna atau dosa digunakan dalam arti negatif, maka diambil makna
sebaliknya yang berkonotasi dengan makna biasa. Bagaimanapun juga, ini adalah poin tambahan. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang diperdebatkan dalam pokok bahasan dari ayat-ayat ini. Namun, pertama-tama penting untuk membahas terjemahan dalam kaitannya dengan leksikon. 4 makna muhsanat yang dibahas oleh Hadrat Imam Razi dan tafsir lainnya, berdasarkan keempatnya hanya satu makna yang muncul pada akhirnya. Apakah Anda melihat seorang muhsina atau muhsin dari makna satu aspek atau makna dari aspek lain? Kata yang sebenarnya adalah hisn, seperti benteng. Dengan kata lain, sesuatu masuk ke dalam perlindungan sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Demikianlah pembahasan yang saya angkat kemarin terkait dengan kata afdha, yang dimaksud dengan afdha tanpa halangan atau gangguan apapun, untuk mencapai semua tempat yang telah kalian miliki. Tidak ada halangan apakah itu berkaitan dengan syariah atau berhubungan dengan moral atau hal lainnya. Anda boleh saja menggunakan pengaruh Anda. Inti masalah muhsanat bertentangan dengan ini. Muhsin adalah sesuatu yang dibentengi, dilindungi, dan tidak diizinkan masuk ke tempat itu. Jadi berdasarkan alasan-alasan ini, 4 alasan ini adalah dorongan yang berbeda, yang secara praktis telah mereka sebutkan untuk menjelaskan satu hal. Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang masuk Islam, mereka menjadi seorang muhsin. Definisi ini tidak hanya dalam artian kehormatan, tetapi juga kekayaannya, darahnya, dan lain-lain akan menjadi terlarang bagi kalian. Dengan kata lain, bahwa Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah haram bagimu. Maka ini adalah salah satu makna dari ihsan. Artinya, kalian dapat memanfaatkannya tetapi hanya melalui persetujuan. Jika seorang bangsawan mengundang seseorang untuk pesta, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi satu makna murni, bersifat alami, yang memiliki korelasi dengan Islam. Dan menurut pengertian ini, larangan-larangan itu tidak termasuk yang telah diizinkan, yang disebutkan. Karena bahkan seorang tuan tidak diizinkan untuk memberikan izin kepada seseorang tentang hal-hal ini, bahwa meskipun hal-hal ini melanggar hukum, tetapi karena saya adalah tuannya, maka saya memberikan izin kepada mereka. Saya memiliki wewenang untuk melakukannya, walaupun terlihat sama, namun perbedaannya semata-mata bahwa di sana Tuhan Yang Maha Esa telah mengambil kekuasaan ke dalam tangannya sendiri. Dan subjek ihsan yang telah diuraikan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang memasuki agama Islam, di sana hak-hak manusia disebutkan, bukan larangan atau tindakan yang diperbolehkan dalam syariah. Itu adalah hak seorang muslim karena kata muslim menjelaskan hal ini bahwa mereka berada dalam keadaan damai. Dan siapa saja yang telah menjadi muslim, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu kekayaan, kehormatan, dan darah mereka. Jadi, setiap orang telah dihalangi yang bersikap dengan cara tersebut. Namun saya membuktikan sehubungan dengan topik ini, baik dalam daras atau dalam program lainnya, bahwa Islam telah memberikan hak ini kepada setiap orang, dan itulah mengapa ini adalah agama universal. Tetapi kata Muslim secara khusus mengatur umat Islam agar mereka lebih berhati-hati dalam hal ini, karena sebagai seorang Muslim, kalian telah memasuki kedamaian, dan juga sebagai seorang Muslim, kalian telah diberikan kedamaian. Jadi, ada dua arti dari Muslim. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nyawa, harta, dan harga diri seorang Muslim telah dilindungi, itu berarti dia adalah orang yang telah masuk ke dalam keselamatan, dia telah mendapatkan kedamaian, dan sekarang Allah yang Maha Kuasa telah menjadi pelindungnya. Dan ada arti lain dari Muslim yang berarti memberikan kedamaian kepada orang lain. Dari sudut pandang ini, seorang Muslim adalah orang yang memberikan kedamaian bagi seluruh dunia, dan seorang Muslim tidak perlu ikut campur dengan kehidupan, kekayaan, atau harga diri orang lain di dunia, baik dia beriman atau kafir. Ini adalah pembahasan yang saling berkaitan, namun ini adalah salah satu makna dari muhsanat. Untuk muhsan, kata muhsanat digunakan untuk wanita, muhsanah digunakan dalam bentuk tunggal untuk satu wanita, muhsanat adalah bentuk jamak.
Jadi salah satu arti dari muhsana adalah bahwa seseorang menjadi muslim dalam istilah umum tentang artinya menikah, dan di sini khususnya orang yang sudah menikah adalah subjeknya. Dan mayoritas ahli tafsir sepakat tentang hal ini karena sebelum ini daftar yang berkaitan dengan wanita yang dilarang telah berlalu, dan bagi seorang wanita untuk dinikahi itu memasukkannya ke dalam benteng sedemikian rupa sehingga selama dia menikah tidak ada seorang pun memiliki hak untuk mencari keuntungan darinya sedemikian rupa yang berhubungan dengan hubungan suami istri, terlepas dari itu untuk jangka waktu pendek atau panjang. Pada titik ini, makna lain berlaku dan 4 penjelasan berbeda yang telah disampaikan oleh Hadrat Imam Razi. Izinkan saya menyampaikannya kepada Anda dan setelah itu hal-hal lain akan dibahas. Salah satu makna yang diberikan oleh Hadrat Imam Razi adalah wanita merdeka, yang berarti bahwa muhsanat mengacu pada wanita merdeka, dan pendapat ini berkaitan untuk ayat ini. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Bahwa dalam konteks inilah makna ayat ini untuk muhsanat adalah wanita merdeka. Arti dari ayatnya seperti ini, dan barang siapa di antara kamu tidak mampu menikah dengan wanita merdeka yang beriman. Taulan juga berarti harta, kemampuan, dan sumber daya seseorang. Biarlah dia menikah dengan apa yang dimiliki tangan kanannya. Inilah arti sebenarnya di sini. Mereka mengatakan bahwa yankih al-muhsonatil mu'minat berarti wanita yang belum menikah karena tidak ada izin yang berkaitan dengan wanita yang sudah menikah. Seorang tidak dapat menikahi wanita yang sudah menikah. Jadi di sini dia mengatakan bahwa itu merujuk pada kebebasan wanita. Muhsonatil mu'minat, dan salah satu makna muhsonat pada kesempatan ini adalah mereka yang telah menjadi muslim. Jadi kata mukminat semakin meneguhkannya. Dengan kata lain, itu bukan kata tambahan, melainkan untuk lebih memperkuat materi pokok pada kalimat al-muhsonatil mu'minat, al-muslimatul mu'minat. Jadi dalam saya, makna ini juga bisa diartikan seperti itu. Sejauh menyangkut masalah wanita yang ditawan berbeda dengan wanita yang merdeka, kata muhsana tidak menjelaskan hal ini menurut saya, karena jika kita mengikuti untuk menerima hal ini, maka beberapa kontradiksi akan nampak. Jadi ketika persimpangan itu tiba, saya akan menjelaskannya di hadapan Anda. Saat ini, jika ayat ini diterjemahkan seperti itu, maka bagaimanapun juga masih ada kemungkinan. Kemungkinan ini tidak dapat disangkal. Karena fakta bahwa selanjutnya disebutkan wanita tawanan, maka kita akan mengerti bahwa hal itu berlainan dengan wanita merdeka yang telah disebutkan. Hadrat Imam Razi menyebutkan 4 makna ihsan sebagai berikut. Ahaduhumul hurriyatu. Saat menyampaikan argumen ini, beliau mengatakan bahwa makna pertamanya adalah bebas, yang nampak bertolak belakang dari makna dasarnya, namun di satu sisi tidak bertentangan. Muhsan digunakan untuk hal yang tidak dapat dijangkau, yang dibatasi, tempat di mana semua orang diberikan keleluasaan. Lalu bagaimana kita bisa menyimpulkan artinya adalah wanita merdeka? Jadi hubungan yang kabur ini bisa jadi bermakna bahwa orang yang tidak bebas berdiri sendiri, tapi sebagai pemilik dirinya, dia punya kebebasan pada wilayah-wilayah yang lebih personal. Tetapi hal ini nampaknya jauh dari makna ini. Hadrat Imam Razi mungkin telah menggunakannya berdasarkan makna-makna ini, bahwa ketika seorang muhsana menjadi wanita bebas, dia dapat lebih melindungi dirinya sendiri, dan lingkungan pun juga menjaganya. Hal ini karena wanita tawanan tidak memiliki otoritas apapun atas tubuhnya, kekayaan, dan kehormatannya seperti halnya wanita merdeka. Itulah mengapa makna ini berkonotasi dengan wanita merdeka. Jika seorang muhsana
disebut wanita merdeka, maka makna wanita merdeka dikaitkan dengan pokok bahasan ini dalam pengertian bahwa wanita merdeka adalah dia yang memiliki otoritas dan keberdayaan penuh atas tubuh dan kehormatannya, dan tidak bisa dikaitkan padanya dalam artian yang lain. Dan dengan kata lain, bila dibandingkan dengan wanita lain yang bersusah payah membangun statusnya dari yang tidak berharga, yang hal ini sebelum Hadrat Imam Razi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itulah sebabnya salah satu arti dari muhsina adalah perempuan merdeka yang hak-haknya terpenuhi secara mutlak dan tidak seorang pun berhak mencampuri hak-hak itu. Jadi, kebebasan itu sendiri adalah suatu bentuk pembatas yang didirikan dalam artian secara harfiah untuk orang yang bebas. Ini adalah arti yang pertama. Arti kedua adalah al-akhfuwa, huwa qawluhu muhsinatin ghair musafihat. Yang kedua adalah kesucian, pengendalian diri, di mana beliau mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang mendukung ini adalah muhsinina ghair musafihin. Mereka harus menjadi muhsin, dengan kata lain mereka harus dibentengi atau dibatasi. Tidak boleh menjangkau keluar selain mereka. Sebagaimana Al-Quran suci telah menyatakan bahwa huru maksurat fil khiyam. Dengan kata lain, mereka sedemikian rupa sehingga tidak ada yang pernah menyentuhnya. Inilah yang didefinisikan sebagai wanita suci yang telah menjaga kehormatannya dengan cara yang baik, dan dia sepenuhnya tidak terlibat dalam hubungan terlarang musafihin. Itulah sebabnya menurut Hadrat Imam Razi, makna kedua dengan jelas merujuk kepada kesucian. Salisahumul Islam, makna pertama adalah kebebasan, kedua kesucian, dan ketiga adalah Islam. Min dzalika qauluhu fa idza uhsinna. Beliau mengatakan bahwa di mana Al-Quran telah menyatakan fa idza uhsinna, dengan kata lain ketika mereka memasuki ihsan, itu berarti mereka harus menerima Islam. Idha Islamna. Sedangkan makna keempat, qaulul mar'ati zatu zaujin yuqalu imra'atun muhsanatun idha kanat zatu zaujin. Makna keempat adalah menikah. Demikianlah 4 pengertian yang disebutkan oleh para ulama tentang kata muhsin. Nah, pemaknaan selanjutnya adalah mengenai pembahasan ma malakat aimanukum. Dalam hal ini banyak pendapat telah mengemuka dan masalah kesucian yang berkaitan dengan untuk apa diturunkannya ayat ini dengan salah menafsirkan makna ma malakat menjadi kabur. Adalah hal yang sangat ganjil bahwa masalah yang disinggung oleh Al-Quran penekanannya diletakkan sepenuhnya pada Islam untuk berkomitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memenuhi kewajiban pernikahan. Semua pembahasan ini ada di dalam subjek wal muhsanatu minan nisa'i sampai dengan bagian akhir, dan kalian akan melihat bahwa para ahli tafsir, yaitu beberapa ahli tafsir, mulai mengangkat makna yang berlawanan dengan ini dan memberikan arti yang tidak ada kaitannya dalam memaknai kata ihsan. Dengan mengambil arti yang berlawanan dengan semua perintah Al-Quran, mereka berlaku keji terhadap ayat ini, yang jarang mereka lakukan dengan ayat lainnya. Pokok bahasan ma malakat aimanukum didahulukan. Jika pembahasan muhsanat itu dalam konteks pernikahan, maka arti inilah yang disebutkan di sini. Lalu dikatakan wal muhsanatu minan nisa'i. Muhsanat di sini adalah mereka yang menikah, dan dengan dikecualikan dari yang bagian yang pertama, mereka telah dimasukkan dalam bagian ini, yaitu mereka yang bukan bibi dari pihak ayah, saudara perempuan kalian, saudara perempuan angkat kalian, dan lain-lain. Semua orang selain mereka dianggap diperbolehkan. Bagaimanapun juga, muhsanat itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi terlarang untuk dinikahi. Tidak masuk akal untuk menikah dengan mereka, illa ma malakat aimanukum. Tetapi kalian diizinkan untuk menikah dengan muhsanat yang dimiliki dengan tangan kanan kalian.
Makna ini akan lebih jauh berkembang dalam konteks latar belakang sejarah yang hadir di tempat lain di dalam Al-Quran. Ketika keadaan perang merajalela, banyak wanita yang akan menjadi milik kaum muslimin yang suaminya masih hidup, dan kemudian mereka akan dijadikan sebagai budak perempuan. Ada beberapa dari antara mereka yang menjadi milik tetap suami mereka adalah muslim di sana. Dengan kata lain, negara yang mereka tuju, misalnya jika mereka datang dari Mekah dan ditangkap di Madinah, suami mereka adalah muslim di tanah air mereka, atau jika mereka melarikan diri dari masyarakat menuju muslim, ini adalah muhsanat yang pernikahannya tidak pernah bisa dilakukan di hadapan suami mereka yang hidup. Itulah sebabnya makna pertama adalah mimma malakat aimanukum, tidak berlaku sama untuk semua, melainkan subjek kepemilikan harus dilihat secara bertahap dan bagian demi bagian dalam konteks latar belakang sejarah ini. Demikianlah para wanita yang dimiliki akibat peperangan. Jika suaminya adalah muslim, maka mereka dilindungi oleh keadaan ihsan yang tidak memberikan pengecualian pada aturan tersebut. Pria muslim lain tidak boleh menikahinya tanpa biaya, dan masalah budak perempuan yang lazim di kalangan masyarakat umum juga tidak akan berlaku pada saat ini. Kedua, di tempat ini muhsanat mengacu pada wanita yang menikah tetapi suaminya adalah kafir dan mereka bertanggung jawab keikutsertaan mereka dalam peperangan. Ketika mereka menangkap para wanita muslim, mereka menganiaya dan memperlakukan mereka dengan kasar. Jadi bagi para wanita itu untuk menjadi muhsan tidak akan menjadi halangan bagi mereka. Illa ma malakat aimanukum. Menunjukkan terhadap faktor ini bahwa muhsanat tersebut tetap menjadi muhsana selama mereka bersama suami mereka di rumah mereka. Namun ketika Islam diserang dan mereka telah menjadi milik kalian, maka para suami tidak akan mengajukan cerai sambil duduk di rumah mereka. Dan mereka datang dengan maksud jahat bahwa jika mereka menangkap wanita kalian, mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka dengan mereka. Itulah mengapa muhsanat ini menjadi tidak memiliki manfaat yang melekat pada muhsanat sebagai akibat dari illa ma malakat aimanukum. Karena mereka telah dijadikan budak perang dan mereka menjadi milik karena peperangan. Dari sini, kita menyadari bahwa budak perempuan yang dijual dan dibeli sesuai dengan adat Arab tidak termasuk dalam perintah ma malakat aimanukum. Karena hal ini akan dikaitkan dengan ayat lain di mana Allah yang Maha Kuasa menasihati Rasulullah SAW bahwa engkau tidak boleh menjadikan seorang tawanan atau budak perempuan kecuali dalam peperangan. Meskipun demikian, perdagangan budak berlangsung bebas di seluruh negeri Arab. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwa pokok bahasan ma malakat aimanukum di sana telah dengan jelas mempertegas hal tuntutan syariat yang kita temukan di berbagai tempat dalam Al-Quran dalam bentuk ma malakat aimanukum, yang mana hal itu tidak merujuk pada tawanan budak perempuan secara umum yang majikannya akan berubah sesuai dengan kebiasaan Arab. Sama sekali tidak berarti bahwa kapanpun kalian mau, kalian dapat membeli seseorang dan melakukan apa yang kalian suka dengan mereka, melainkan di mana tuntutan syariat telah dikembangkan dalam suasana tertentu, dengan kata lain di mana telah terjadi pertempuran berdarah, peperangan, dan sebagai akibatnya budak telah menjadi milik kalian, maka dimanapun syariah menyebutkan ma malakat aimanukum, perintah itu berlaku untuk mereka. Di tempat lain dalam Al-Quran di mana terdapat kata fatayat, kata ima, dipakai pada tempat yang berbeda. Jadi, dalam masyarakat umum tidak diperbolehkan membeli seorang wanita, meskipun dia memiliki suami dan dia adalah seorang muhsana. Sambil mengambil makna yang salah dari ayat ini, Anda masih menjalin hubungan perkawinan yang tidak sah dengannya, di mana ayat ini diturunkan untuk tujuan kesucian. Dan untuk mengambil tema yang benar-benar berlawanan dengan kesucian adalah penghinaan dan dosa besar. Oleh karena itu, jika ayat-ayat dan tema ini dilihat secara menyeluruh di berbagai tempat yang berbeda, dilihat dengan seksama dalam Al-Quran, maka tema-tema yang berkaitan dengan ajaran kesucian Al-Quran
sedemikian rupa sehingga tidak ada satu noda pun yang menutupinya. Namun, mereka memiliki niat busuk, berusaha keras untuk mengutip makna yang salah tersebut. Saya telah menjelaskan arti dari kata muhsanat. Sekarang ada aspek lain yang berkaitan dengan hal ini. Ada kisah menggelikan lainnya di sini yang juga menjadi sebab berkaitan dengan alasan dibalik turunnya ayat yang sedang dibahas, yaitu di mana orang-orang telah menghubungkan banyak hal yang memilukan dengannya. Dalam hal ini, setelah Perang Hunain yang terjadi pada tahun ke-8 Hijrah, Hadrat Imam Suyuti dari abad ke-7 Hijriah meriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas, dan dengan ini menyatakan di mana ada seorang budak perempuan yang menjadi korban peperangan, dan dia memiliki suami, lalu dengan itu harus ditinggalkan karena dia tidak termasuk dalam kategori muhsanat. 600 tahun setelahnya, Imam Suyuti mengabarkan bahwa ayat ini diturunkan untuk kejadian khusus, bahwa selama Perang Hunain, ketika para tawanan perang dihadirkan, seseorang berkata kepada seorang budak wanita yang datang dengan mengatakan, marilah kita bersama. Kemudian dia menjawab bahwa suami saya masih hidup. Orang itu kemudian mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa saya berada dalam kesulitan. Kemudian ayat ini diturunkan. Wa muhsanatu minan nisa'i. Ini adalah pengamatan yang kurang baik. Ayat ini memiliki kedudukan yang begitu agung, di mana memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan kehormatan dan kesucian, dan menjelaskan semua kewajiban kebangsaan dan kemasyarakatan yang penting. Sebaliknya, mereka telah menyimpulkan bahwa jika wanita itu tidak berbicara, maka mungkin ayat ini tidak akan diturunkan. Hadis-hadis yang dapat ditemukan dalam buku-buku sejarah, khususnya yang diterbitkan beberapa waktu kemudian, tidak boleh dijadikan sebagai pertimbangan. Ini adalah masalah yang bertentangan dengan sisi rasional. Ada banyak sabda Hadrat Masih Maud yang telah sampai kepada kita. Sebagian besar telah sampai kepada kita. Namun jika seseorang menyajikan yang baru, maka kita akan melihat bahwa 100 tahun telah berlalu di mana hal ini berada. Beritahukan kepada kami bagaimana kalian bisa mengetahuinya. Namun jika seseorang mengatakan setelah 700 tahun bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan hal ini, dan itu pada suatu kesempatan, dan para ulama mengatakan bahwa ini asli, dan kita dapat menarik berbagai kesimpulan darinya, ini adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal. Hal seperti itu seharusnya tidak layak untuk dipertimbangkan sedikit pun. Tetapi seperti yang saya sebutkan bahwa orang-orang yang sangat tertarik pada pokok bahasan alasan ayat tertentu telah diturunkan, apa yang harus dilakukan oleh jiwa-jiwa malang ini? Jika setelah 800 tahun alasan wahyu muncul ke permukaan, lalu mengapa mereka tidak menyampaikan masalah ini kepada orang-orang dalam pembahasan fima taradaitum? Imam Suyuti telah menyebutkan dalam bukunya Asbabun Nuzul, di mana pendapat Hadrami bahwa orang akan menganggap pemberian mahar sebagai kewajiban, dan mungkin saja keadaan kemiskinan akan menimpa seseorang, dan dia tidak dapat melaksanakan kewajiban itu. Oleh karena itu, kemudian ayat ini diturunkan. Tidak akan ada dosa bagimu dalam apapun yang kamu sepakati bersama. Betapa anehnya pemikiran ini. Pertama dan terpenting untuk menyadari tujuan diturunkannya ayat ini setelah jangka waktu yang panjang adalah tidak benar sama sekali. Yang memiliki hal-hal yang bertentangan di dalamnya, yaitu jika seseorang tidak dapat memberikan mahar karena kemiskinan, lalu apa arti dari taradaitum? Jika istri tidak menerima ini dan mengatakan harus memberikan maharnya, lalu dari mana dia harus memberikannya? Jika kemiskinan adalah alasannya, maka masalah taradaitum berhenti. Itulah sebabnya dengan secara sia-sia mengaitkan hal-hal tertentu dengan alasan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran tertentu adalah cara mereka membatasi makna-makna Al-Quran dan menampilkannya di hadapan dunia dengan membuatnya kehilangan kearifannya yang mendalam. Dalam kamus Tajul Urus,
Lisanul Arab, dan lain-lain, terdapat makna yang telah saya sajikan sehubungan dengan muhsanat sebelumnya. 4 cabang yang telah disajikan oleh Hadrat Imam Razi, semua kamus ini memiliki makna yang mendukung mereka. Tidak ada masalah lebih lanjut yang dapat disajikan kepada Anda. Dalam Tajul Urus, lebih lanjut tertulis bahwa ketika seorang budak perempuan menikah, maka dia akan disebut muhsina, karena dia berada di bawah perlindungan suaminya. Jika dalil ini benar, maka mereka yang telah menikah sebelumnya dan wanita-wanita yang secara umumnya dijual belikan pada masa itu, dan mereka bukan tawanan perang, mengapa mereka tidak disebut muhsina? Hak apa yang mereka berikan dalam hal ini? Dalam penjelasan Musafihin, Lisanul Arab mengatakan, As-safhu urdul jabali, disebut kaki gunung, tempat air mengalir, tempat berkumpulnya semua air. Jadi wanita atau pria seperti itu yang dianggap mudah berbudi luhur dalam bahasa Inggris, yang menganggap kehormatan mereka sebagai hal yang sangat ringan dan tidak penting. Setiap jenis air mengalir ke arah mereka dan berkumpul di sana. Jadi orang-orang atau wanita semacam itu yang kebajikannya menjadi hal yang bernilai, seolah-olah dari pegunungan akan sampai ke sana tidak peduli apapun situasinya. Mereka menjadi sarana untuk memenuhi keinginan duniawi semua orang dan tidak menganggapnya sebagai kendala. Dengan kata lain, wanita pezina dan mereka yang melihat ada bahaya dalam hal-hal seperti itu, mereka dianggap sebagai musafihin atau musafiha. Musafihin mengacu pada fakta bahwa seseorang harus menikah dan perzinahan tidak boleh memiliki bagian dalam hubungan kalian. Ketika kalian menikah, kemudian menikahlah dengan wanita yang benar-benar murni dari tindakan asusila seperti itu, dan bahkan dalam tujuan pernikahan tidak ada hal seperti itu yang boleh menjadi penghalang. Itulah sebabnya, artinya, dengan niat yang murni dan jelas, seseorang harus menikahi wanita yang bermoral dan suci. Dan selanjutnya, hal-hal yang akan diangkat dalam ayat ini akan ada referensi dari beberapa ahli hukum Islam yang dihadirkan di hadapan Anda yang telah memberikan arti yang bertentangan terhadap ayat ini. Perspektif lain dalam Aqrabul Mawarid telah dikemukakan tentang musafihat, yaitu bahwa pernikahan yang tidak dilangsungkan sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, namun tetap merupakan pernikahan, itu juga dilarang. Ini adalah makna yang sangat menarik. Menurut Aqrabul Mawarid, tidak ada proses pendaftaran yang dilakukan oleh Inggris pada saat itu. Tetapi penulis Aqrab mengatakan bahwa setiap pernikahan bagi seorang Muslim yang tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah dan tidak menjadi dasar untuk itu, maka pernikahan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim, melainkan termasuk dalam kategori musafihat. Apakah Anda menghukum mereka atau tidak? Ini adalah masalah tersendiri. Jadi, pembenaran bagi seorang Muslim adalah pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan sunnah, dan pendaftaran itu merupakan formalitas yang diperlukan bagi undang-undang negara. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan hal ini karena pokok bahasan perkawinan adalah bahasan internasional. Sebenarnya bukan internasional, melainkan subjek universal. Jadi, perkawinan adat yang terjadi dan mereka tidak dianggap tidak bermoral oleh hukum negara, dan menurut adat dia didefinisikan sebagai muhsina. Dengan kata lain bahwa tidak hanya pernikahan tidak dianggap tidak bermoral di dalam negeri, di beberapa negara perbuatan maksiat sama sekali tidak dianggap maksiat. Artinya, definisi muhsina harus jelas. Ketika seorang wanita datang ke dalam perlindungan dan kepercayaan seorang pria, dan tradisi setempat tidak mengizinkan orang lain untuk memandang ke arahnya, maka menurut saya pernikahan seperti itu adalah sah apabila itu telah dilangsungkan di negara manapun dengan alasan apapun.
Jika tidak, jika mereka menerima Islam, maka pernikahan mereka harus dikuduskan lagi. Tetapi, perkawinan yang umum di kalangan orang Arab sebagai perkawinan di tempat tidak diulang setelah mereka menjadi Muslim. Tidak ada upacara pernikahan yang diadakan untuk mereka. Itulah sebabnya definisi yang telah disajikan dalam Aqrabul Mawarid sampai taraf tertentu, tidak secara totalitas, pasti memiliki makna di dalamnya. Sebenarnya harus diingat bahwa sunnah pernikahan yang ditetapkan Allah Ta'ala adalah terbaik. Dan jika Anda seorang Muslim dan bukan non-Muslim, maka wajib atas Anda mengadopsi ini. Dengan kata lain, menurutnya, perkawinan non-Muslim diperbolehkan, tetapi salah bagi seorang Muslim jika dia memenuhi semua syarat lain dan mengabaikan syarat-syarat ini. Jadi, seseorang harus melakukan pendaftaran seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, namun perlu untuk melakukan pernikahan sesuai dengan syariah. Sekarang kata istamta akan muncul yang akan berkontribusi pada banyak pembahasan lebih lanjut. Kata istamta berarti istamta bi malihi, asya bihi hani'au wa talazzaza bihi. Dia melakukan istamta dengan kekayaan seseorang. Ini berarti bahwa dengan menikmati manfaat darinya, dia menjalani kehidupan yang menyenangkan dan menikmatinya. Berbeda dengan hal ini, ada kata mutamattu yang memiliki arti lain. Akar kata mutta bukan berasal dari istamta, melainkan berasal dari tamattu. Tamattu berarti mencari keuntungan duniawi, mencari keuntungan untuk waktu yang singkat, dan istamta berarti mencari keuntungan untuk jangka waktu yang lama. Itulah mengapa saya merasa ragu untuk mendukung sepenuhnya terjemahan dalam tafsir Saghir, karena kata istamta di sana dan istamta tidak bisa berarti manfaat sementara, melainkan mengacu pada manfaat jangka panjang atau manfaat seumur hidup. Pembahasan ini akan semakin menarik ketika hal-hal yang berkaitan dengan Syiah akan dibahas. Ini semua adalah perluasan dari topik muhsonat, kan? Alih-alih menyajikan setiap referensi dan mengulang hal yang sama, saya telah menyajikan hal-hal tersebut di hadapan Anda dengan cara yang umum. Sekarang salah satu isu yang diangkat adalah mahar tidak perlu diberikan dalam bentuk uang karena kata ujur telah digunakan dalam ayat ini. Mahar dapat diberikan dalam bentuk apapun. Jika tidak, maka akan bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Hal ini akan difahami seolah-olah Rasulullah tidak memahami arti mahar. Hadis yang mereka hadirkan adalah bahwa seorang wanita mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan pria Muslim yang miskin. Kemiskinannya seharusnya menjadi penghalang baginya. Namun dia tidak peduli dengan kemiskinannya dan menyatakan keinginannya untuk menikah dengannya. Dia menghadap ke hadapan Rasulullah SAW dan menyampaikan apa keputusannya tentang hal ini. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya bahwa dia harus melanjutkan. Setelah ini dia berkata bahwa saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai mahar. Rasulullah bertanya kepadanya, "Kamu sama sekali tidak memiliki apa-apa?" Ia menjawab, "Ya, tidak ada apa-apa. Saya bahkan tidak bisa memberikan pakaian." Rasulullah menyatakan bahwa, "Apakah kamu sudah hafal ayat-ayat Al-Quran?" Dia kemudian berkata, "Ya, saya telah menghafal beberapa." Mendengar ini, wajah Hafiz Sahib juga mulai berseri, Masya Allah, karena sudah hafal semua ayatnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa, sebagai balasan dari ayat-ayat ini, saya akan menikahkan kamu. Ini adalah maharmu. Itu berarti mengajarinya Al-Quran. Ayat-ayat yang telah kamu hafal akan memberikan manfaat kepadanya melalui ayat-ayat tersebut. Jadi, ini sama saja dengan menguntungkannya melalui sarana keuangan. Ini adalah hadis yang oleh banyak ahli hukum Islam coba simpulkan maknanya bahwa tidak perlu menetapkan mahar berdasarkan uang. Padahal, ini adalah kesimpulan yang salah.
Ini adalah kesimpulan yang benar-benar salah karena subjek yang dibahas adalah kemiskinan. Ini adalah subjek ketidakberdayaan. Jika seseorang tidak berdaya, maka hanya ada dua pilihan baginya. Entah dia tidak menikah seumur hidupnya, atau dia benar-benar sangat kesulitan dalam menetapkan mahar. Namun mahar telah disebutkan dalam Al-Quran. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memberikan solusi terbaik. Demikian karena dalam keadaan tidak berdaya, maka mahar ditetapkan menurut kemampuan finansial seseorang. Itulah sebabnya dalam keadaan tidak berdaya, keuangan seseorang telah membuka masalah lebih jauh bagi kita, yaitu bahwa setiap mukmin telah diberikan hak dan sumber daya pernikahan. Artinya, jika diubah bahwa jika kalian memiliki sumber daya dan kalian tidak membayar mahar, maka pernikahan kalian masih dapat diterima adalah definisi yang salah. Alasan mengapa mahar telah ditetapkan dan siapa yang memiliki harta harus membayar mahar, maka wajib baginya untuk membayar mahar. Ini adalah masalah abadi untuk melindungi perempuan dan menegakkan hak-hak dasar mereka. Di sini mereka melupakan syarat kedua bahwa wanita itu sendiri yang menyatakan keinginan ini dan seolah-olah dia mempersembahkan dirinya sebagai hadiah. Dan dalam kondisi seperti itu, pernikahan sangat penting. Ketiga hal ini telah berkumpul di sini. Itulah sebabnya subjek ini tampaknya terpisah dari tata cara yang umum. Namun menarik kesimpulan dari ini dan mengganti tata cara yang berlaku tidak diperbolehkan. Penjelasan tentang subjek ini ditemukan dalam tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau menyatakan, beliau telah menguraikan definisi ihsan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan mahar juga disebutkan. Jelaskan bahwa kata ihsan berasal dari kata hisan, dan hisan berarti benteng, dan alasan mengapa pernikahan dinamai ihsan adalah karena fakta bahwa seseorang masuk ke benteng kesucian melalui ini, dan dilindungi dari zina dan pandangan tidak senonoh. Dan selanjutnya keluarga seseorang diselamatkan dari kelemahan dengan memiliki anak. Dengan kata lain, ini berarti bahwa seseorang diberikan kemampuan untuk memiliki anak dan keturunannya dilindungi. Dan tubuh seseorang diselamatkan dari bentuk-bentuk ketidaksopanan. Jadi, dari setiap pandangan ini, konsep pernikahan dalam Islam adalah sebuah benteng yang diperkuat pertahanannya. Dikutip dari Arya Dharam Ruhani Khazain, volume 10, halaman 22. Al-Quran telah memberi kita ajaran ini, bahwa seseorang harus menikah demi kesucian dan mencari doa untuk keturunan yang saleh, seperti yang dia katakan dalam firman ilahi, muhsinina ghaira musafihin. Dengan kata lain, untuk tujuan inilah niat untuk menikah, yaitu kalian memasuki benteng kebenaran dan kesucian. Referensi ini juga terdapat dalam Arya Dharam. Ihsan mengacu pada bentuk khusus kesucian yang berhubungan dengan hubungan seksual antara pria dan wanita. Dan muhsin dan muhsina akan mengacu pada pria atau wanita yang menghindari perbuatan zina atau tindakan terlarang tersebut dan mencegah diri mereka dari melakukan tindakan tidak bermoral ini. Konsekuensi dari tindakan seperti itu bisa menjadi penyebab penghinaan dan siksaan di dunia ini bagi keduanya. Ada kutipan panjang lagi, tetapi saya akan lewatkan karena masalah mahar telah dijelaskan dan masih ada beberapa hal lagi untuk dibicarakan. Ada kutipan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu yang juga berbicara tentang mahar. Wal muhsanatu mengacu pada istri. Yang merupakan istri seseorang, yang mana seolah-olah dia seperti tinggal di dalam benteng, illa ma malakat aimanukum, mengacu pada tawanan perang perempuan
yang ikatannya terputus dari negara mereka dan seolah-olah mereka telah bercerai. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu telah menyebutkan poin hikmah lainnya bahwa saat ini institusi hukum telah berubah. Namun ada satu kekhawatiran dalam pokok bahasan ini yang masih harus dijawab bahwa jika seorang wanita yang sudah menikah meninggalkan satu negara dan pergi ke negara lain di mana ada undang-undang yang berbeda, dia tidak dapat bebas dari pernikahannya. Jadi, ini adalah poin tambahan, namun Hadrat Khalifatul Masih yang pertama mungkin telah menyebutkan hal ini karena negara-negara yang berada dalam keadaan sedang berperang. Karena peperangan itu, mereka bahkan tidak menerima hukum negara masing-masing karena permusuhan satu sama lain, mereka menolaknya. Jadi, jika konflik hukum meningkat sedemikian rupa, sehingga kesucian tersebut dihilangkan, dan kesucian ini tidak digunakan di tempat lainnya, inilah yang ditunjukkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bahwa dalam keadaan seperti itu, ketika ada tawanan perang dan yang lainnya, negara tidak menghormati hukum kalian karena berada dalam keadaan perang. Maka kalian tidak terikat untuk menghormati hukum negara mereka. Fa'atuhunna ujurahunna. Di India banyak mahar yang ditetapkan. Saya juga mengalami pernikahan seperti ini karena mahar ditetapkan melebihi batas. Tampaknya semua orang telah berkumpul bersama saat pernikahan akan diumumkan. Dan mas kawinnya belum ditetapkan sebelumnya. Beliau menyatakan, ketika mahar melebihi batas, saya kemudian angkat bicara. Keributan mulai terjadi di antara para wanita. Guru saya menjadi kesal karena mempelai pria angkat bicara. Nah, kalau mempelai perempuan angkat bicara, tidak apa-apa. Tapi di zaman itu, kalau mempelai laki-laki mau angkat bicara akan banyak keributan. Beliau menyatakan, pengantin laki-laki angkat bicara. Lalu apa yang terjadi? Beliau berkata, kami tidak menyetujui apapun lebih dari 500 rupiah. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Masalah yang berkaitan dengan mahar adalah dilarang menetapkan mahar yang berada di luar kemampuan seseorang. Saya memiliki kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya periksa dan ternyata tidak ditemukan di dalamnya. Dalam kutipan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa mas kawin yang ditetapkan untuk kepentingan pamer adalah bertentangan dengan tujuan Al-Quran, tidak memiliki nilai apapun menurut syariat Islam. Jika seseorang menetapkan mahar sebesar 100.000 atau 10 juta dan dia tidak memiliki harta, maka jika mereka berpisah, maka bukan menjadi hak hak pihak lain, yaitu keluarga istri, bahwa mereka menuntut mahar dikarenakan hal ini. Adalah hal yang tidak penting dan tidak nyata. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab dan hak qadha bahwa mereka harus memutuskan berapa mahar yang harus ditetapkan sesuai dengan keadaan. Dan kemudian putusan akan dijatuhkan sesuai dengan itu. Sejauh menyangkut pembahasan mahar, pembahasan ini sepenuhnya difahami. Fakta bahwa hal ini harus sesuai dengan keadaan seseorang. Setiap kita harus ingat bahwa ini adalah kebutuhan nyata yang harus dipenuhi. Jadi mahar dalam bentuk pakaian atau ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan topik yang dibahas ini. Tetapi masalah tentang kekayaan seseorang berkorelasi dengannya. Sedemikian rupa sehingga jika seseorang hanya memiliki sarana untuk menghadirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai mahar, dan pihak lain menerima ini sambil mengetahui kenyataan sebenarnya, maka pernikahan seperti itu diperbolehkan. Ayat yang saya sampaikan sehubungan dengan Rasulullah SAW bahwa tawanan perang yang disebutkan di bawah ma malakat aimanukum, mereka bukanlah tawanan yang ditukar setiap hari, yaitu orang-orang yang dipenjara seumur hidup karena sudah menjadi kebiasaan bahwa orang merdeka akan dijadikan budak. Ini merujuk pada tawanan, pada para tawanan pada masa jihad atau perang yang berkecamuk. Jika terjadi penyerangan, maka pada saat itu perlakuan apapun yang ditujukan kepada tawanan perang sesuai dengan zaman itu. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkina fil ardi turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Maka nali nabiyyin, tidak halal bagi nabi manapun. Ini bukan hanya pertanyaan Rasulullah SAW. Ini adalah hukum yang paten.
Ini adalah hukum Allah Ta'ala sejak azali. Tidak diperbolehkan bagi nabi manapun bahwa mereka memiliki tawanan hatta yutqina fil ard, sampai dia terlibat dalam pertempuran yang terjadi, di mana ada pertumpahan darah, perselisihan atau pertengkaran kecil yang terjadi di padang pasir saat dalam perjalanan, semuanya bukanlah peperangan. Oleh karena itu, jika terjadi pertengkaran atau perkelahian yang tidak berarti, atau jika seseorang menghadapi perampokan yang sebagai akibatnya memenjarakan wanita dan pria mereka atau menjadikan mereka budak, hal ini sama sekali dilarang. Dengan demikian, makna ma malakat aimanukum terbuka melalui ayat ini bahwa tidak ada nabi yang pernah diizinkan untuk membuat orang tertawan. Nabi Suci SAW menyatakan pada suatu kesempatan bahwa orang yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa untuk bebas, tidak ada yang berhak memperbudak mereka. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang berkaitan dengan ma malakat aimanukum, dan tidak ada yang berhak memperbudak seseorang. Sekarang muncul pertanyaan bahwa pada masa Rasulullah, mengapa perbudakan masih berlanjut dan mengapa mereka diperjualbelikan? Dan begitu juga Hadrat Zaid tidak dijadikan budak akibat perang, akibat jual beli, dan karena keberuntungannya. Beliau sampai di rumah Rasulullah. Ini adalah masalah penting yang dibahas. Untuk diuraikan pada saat ini, tidak seorang pun berhak mencampuri kebebasan manusia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tapi kalau ada yang ikut campur, lalu apa yang harus dilakukan? Jika sudah menjadi aturan seluruh dunia bahwa banyak orang telah dirampas kebebasannya, maka seseorang dapat membelinya seperti yang dibeli orang lain, yakni kebebasan perang. Lebih jauh mengenai masalah ini, Al-Quran Suci tidak menganggap hal ini dilarang. Untuk membeli budak buatan manusia dan memperlakukan mereka sedemikian rupa, seperti kalian memperlakukan kerabat kalian, izin ini demi kebaikannya dan bukan bertentangan dengan kepentingannya. Di berbagai tempat Al-Quran telah mengizinkan untuk membeli budak-budak yang telah dijadikan budak sebelumnya. Setiap orang harus ingat bahwa begitu banyak hak telah ditetapkan untuk mereka, bahwa mengingat hak-hak itu untuk menganggapnya sebagai perbudakan adalah sesuatu yang sama sekali jauh dari permasalahan perbudakan secara umum. Pada umumnya, konsep perbudakan yang berlaku di dunia saat ini juga umum dilakukan di kalangan orang Arab. Namun lebih dari itu, perbudakan dengan cara yang menindas terdapat di banyak tempat di Afrika. Namun dalam sejarah baru terungkap, masa perbudakan yang sebenarnya adalah era perbudakan Amerika. Para budak di Afrika ditangkap tanpa pertempuran dan tanpa alasan apapun, dan mereka dimasukkan ke dalam perahu, lalu dikirim ke Amerika, dan sebagian besar penduduk Amerika dibuat dari budak-budak ini yang haknya dirampas sepenuhnya. Para pendeta Kristen yang menyerang Islam bila menyangkut dengan masalah perbudakan mereka, bahkan tidak memiliki hak sedikit pun untuk membuka mulut mereka. Karena kondisi yang ditetapkan Islam berbeda dengan perlakuan kalian terhadap mereka yang tetap sama selama berabad-abad. Dan sampai hari ini masih ada korban yang terluka dari perlakuan ini di Amerika yang benar-benar kehilangan hak sipil yang sama. Pada para warga mengatasnamakan kesetaraan, tetapi mereka yang berwenang dalam pemerintahan, mereka merampasnya dengan berbagai cara dan benar-benar kehilangan kesempatan yang sama dalam mata pencaharian, pendidikan, dan ekonomi. Sulit untuk ditemukan bagi mereka untuk memiliki pekerjaan yang baik dalam pemerintahan dan menjaga mereka dalam posisi yang dapat dipercaya. Di sisi lain, ajaran yang diwahyukan kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu, hak-hak tersebut telah ditetapkan bagi para budak yang tidak dapat dimiliki oleh bangsa manapun di dunia ini. Jadi, ma malakat aimanukum adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan tawanan perang, di mana bangsa yang menyerang adalah penindas, sedangkan bangsa yang diserang adalah yang tertindas. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hal ini begitu indah dan syarat dengan hikmah, namun saya akan mengesampingkannya sementara. Sekarang saya akan menyebutkan mengenai budak yang dibahas dalam Al-Quran. Tidak ada bukti yang dapat disimpulkan dari ayat manapun bahwa tanpa menikah dengan mereka, kalian dapat melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dan yang muhsanat di antara mereka, kalian tidak dapat menjalin hubungan apapun dengan mereka. Bukan muhsanat dalam pengertian seorang muslim, melainkan dalam pengertian orang yang menikah.
Hak-hak mereka tidak dapat disangkal akan tetap utuh, dan Al-Quran telah membahas masalah menjaga keturunan yang murni dengan konsolidasi sedemikian rupa dan melalui berbagai metode sehingga sama sekali tidak dapat dibayangkan bahwa Islam akan memberikan izin bagi seorang istri untuk memiliki dua suami. Suami yang sebenarnya dan kemudian suami yang menjadi budak istrinya. Terkadang suami dan istri itu sendiri dijadikan budak, dan terkadang pernikahan dilakukan setelah itu. Pernikahan yang terjadi sesudahnya. Al-Quran telah menggunakan kata uhsinna dan membuktikan bahwa meskipun mereka adalah tawanan wanita ketika mereka menjadi uhsinna, karena pernikahan dengan suami mereka yaitu mereka menjadi dibentengi, maka kalian tidak memiliki hak apapun untuk memiliki hubungan dengan mereka. Jadi ini adalah hal-hal yang berbeda yang berkaitan dengan perbudakan. Namun sejauh menyangkut hak-hak budak, orang mengamati bahwa hanya ada satu jalan yang diperbolehkan di mana seorang budak dapat terjadi bila perang sengit dan perang semacam itu yang dapat dilakukan oleh seorang nabi sebagai pertahanan diri. Jadi, rujukan kepada seorang nabi bukanlah karena kebetulan, melainkan memperluas topik ini bahwa dalam perang-perang, para nabi diperbolehkan untuk membuat tawanan. Dan inti dari perang yang dilakukan oleh para nabi adalah bahwa seorang nabi ditindas dan tanpa kecuali dia berperang untuk mempertahankan diri. Dia tidak pernah melakukan perang secara ofensif. Budak yang tersisa telah dibuat oleh orang lain. Kalian tidak membuatnya dan kalian juga tidak memiliki hak untuk itu. Apa yang harus dilakukan jika kalian membelinya? Jika kalian membelinya, maka dalam hal sekecil apapun, bebaskanlah mereka. Dan untuk menjadikan budak adalah hal yang mustahil, di mana perlu ada perang yang dilakukan oleh seorang nabi, dan ada begitu banyak jalan untuk membebaskan mereka, sehingga tidak ada yang tersisa. Para sahabat telah memahami pokok bahasan ini dengan sangat rinci. Ada sahabat yang membeli 60.000 budak sekaligus. Di era itu ada pasar yang begitu besar, di mana para budak dijual, sehingga hanya dari satu pasar, seorang sahabat membeli 60.000 budak, dan setelah membelinya, lalu dia membebaskan mereka. Dikarenakan ada penekanan yang diberikan pada pembebasan budak di dalam Al-Quran, bahwa sehubungan dengan kebebasan manusia dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk kompensasi dan pengampunan dosa telah diperintahkan untuk membebaskan budak. Jika kalian melakukan dosa, maka hukumannya adalah ini. Dan jika tidak, maka bebaskan seorang budak. Dan jika kalian tidak dapat membebaskan seorang budak, maka jalankan puasa. Jadi, Al-Quran telah menjadikan pembebasan budak sebagai aturan baku. Dari perspektif ini, ajaran Al-Quran yang digunakan sebagai dalih untuk perbudakan dan perusakan masalah kesucian adalah sepenuhnya salah, sia-sia, dan tidak benar. Al-Quran suci tidak memiliki korelasi dengan ini sama sekali. Di tahun-tahun sebelumnya, akan ada setengah jam yang disediakan menjelang akhir untuk tanya jawab setiap hari Minggu. Namun, hari Minggu ini sangat cepat berlalu. Maka dari itu, ingatkan saya pada sisa hari Minggu ini. Selama Ramadan, saya telah menemukan satu kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Satu orang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mas kawin. Berapa jumlahnya? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa tidak ada salahnya apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan mahar menurut hukum Islam
tidak berarti telah ditetapkan batasnya dalam Al-Quran dan hadis. Melainkan berkaitan dengan mahar yang umum di antara orang-orang. Di negara kita ada satu kelemahan bahwa untuk alasan lain, yaitu dengan niat hanya untuk pamer mahar yang ditetapkan sebesar 100.000 rupiah, hal itu dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk menakut-nakuti pria agar dia tetap sejalan, dan melalui ini bisa ada hasil bermasalah yang muncul di kemudian hari. Wanita juga tidak ingin mengambil mahar dan suami juga tidak ingin memberikannya. Keyakinan saya adalah bahwa ketika ada perselisihan sebelum niat sebenarnya diketahui bahwa apakah dia ikhlas dan dengan senang hati bersedia memberikan jumlah yang telah ditetapkan, maka sampai saat itu mahar tetap tidak boleh diberikan dan dengan menjaga harta dan kebiasaannya dan lain-lain. Keberatan keputusan harus dibuat karena syariah juga tidak mempercayai niat buruk dan begitu pula hukum. Ini adalah kesimpulan terakhir yang luas dan terperinci mengenai mahar.